Indonesia jancok. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia tunggang. Arab gendeng. Indonesia tunggang. Dicurangin wasit waktu Indonesia versus Arab Saudi. Bisa tiba-tiba peaan. Apa lagi? Apa lagi? Woi, buset! Anjir, apa enggak? Komen supporter Arab ucapin selamat ke Indo. Indonesia tuh selamat. عن المركز الثاني ونشوف امامنا هنا الكرات العرضيه الراسيه الاول والفرحه الرسميه والشعبيه لكن ما اجمل هذا Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia dengan kemenangan pertamanya di GBK ini menciptakan sejarah baru dan sejarah akbar. Bagaimana tidak, ini telah disaksikan di 77 negara yang menyiarkan bagaimana perjuangan timnas Indonesia yang bersungguh-sungguh bersama Bapak Erick Thohir di bawah komandonya. Tentunya dengan tekanan-tekanan dari Bapak Erick Thohir kepada setiap pelatih yang menangani dari berbagai tim, khususnya dari timnas Indonesia level senior di bawah komando Coach Sintayong. Setelah beberapa kritikan yang diterimanya, ini menjadi sebuah evaluasi yang memang besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Kalau kita mengacu bagaimana pertandingan semalam di Arab Saudi, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di GBK, ini ada sepertinya pertandingan timnas Indonesia bukan menciptakan 2 gol lagi, tetapi ada 3 gol. Namun ketika timnas Indonesia di menit-menit akhir babak kedua mau menciptakan gol melalui permainan dari kaki-kaki dari Ivar Jenner, yang kemudian ada peluit yang dibunyikan oleh wasit, dan ini hingga terjadi kartu merah. Jadi drama itu, apakah timnas Indonesia memang mau dijegat atau bagaimana? Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai pemain ke-12 supporter dari timnas Indonesia yang memang betul-betul cinta kepada timnas Indonesia, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Indonesia akan semakin terbang tinggi. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Gak punya visi. Nah, nampaknya ini di laga melawan Arab Saudi langsung dipatahkan ya sama Marcelino. Nggak punya visi, bahkan di laga melawan Irak ya, itu menjadi salah satu puncak dari cibiran sebagian publik ya terhadap dia, menyatakan ini pemain ngapain sih buang-buang peluang. Tapi untuk lo membedakan menjadi pemain bagus dan tidak adalah decision making lo. Lo berani sebagai orang terdepan, lo pasti diharapkan untuk bisa menembak, diharapkan untuk bisa mencetak gol. Cuman kadang-kadang positioning kan yang membuat sulit untuk melakukan itu. Tapi dia berani, dia ngambil keputusan, dia goyang, dia tembak. Tapi nggak selalu sempurna. Lalu di laga melawan Jepang, ya susah juga. Siapapun yang mau diturunin,
nggak akan bisa worse ketika memang Jepangnya tampil luar biasa. Bahkan mereka nggak main di 100% bahkan ya. Yes. Mereka main di 40-60% lah Jepang main, tapi udah terlalu jumawa di hadapan kita gitu. Jadi kita memang sulit untuk bisa meladeni Jepang, termasuk permainan dari Marcelino yang susah untuk keluar. Karena ketika tadi saya bilang dia dimainkan sejak start di laga melawan Jepang pun nggak akan berfungsi juga. Karena Jepang, lu mau ngeladenin mereka dengan one on one, ya Jepang tahu gimana jaga pemain, jarak antar pemain rapi, jarak 1 meter, nggak pernah sekali ambil, itu kan akan sulit. Sementara Arab masih berapa kali melakukan itu kekuatan utama Marcelino kan, untuk bisa melakukan one on one, kapan dia berhenti, dia tahu kapan ditabrak, dapat pelanggaran. Dan berapa kali kita mendapatkan pelanggaran dari pergerakan dari Marcelino. Jadi ya, itu menjadi jawaban Marcelino bahwa menit tampil minim ketika dikonversi ke timnas ternyata nggak melulu lu nggak bisa bakal bermain bagus. Dia terbukti nggak bermain sekarang, tapi dia membuktikan ketika di lapangan dia bisa execute game plan dari Sintayong. Ketika main di Denze, dia bukan starter juga kok. Bukan dia cedera. Tapi Dikit ada sekali, lah minute ada play. mainnya, tapi sedikit sekali menit tampilnya dibandingkan harapan dia main di Eropa. Tapi ketika main di timnas, works aja gitu. Dia punya chemistry yang cukup bagus, yang terbangun di antara pemain-pemain yang sudah ada. Dia dipercaya betul sama Sintayong dari usianya masih 17 tahun. Jadi ya, kita melihat pemain yang memang sudah matang bersama Sintayong, dan dia tahu betul bagaimana untuk execute game plan Sintayong. Dan ketika kita bicara level Asia, memang kita butuh 5 pertandingan dulu nih untuk bisa memetik hasilnya. Di 5 pertandingan kita cuma dapat 3 poin, tapi gue bilang selalu ada progression, selalu ada kesempatan untuk mencetak gol dibandingkan lawan Arab, lawan Australia. Peluang kita paling banyak kan ketika melawan China dan juga melawan Jepang justru. Kita dapat peluang banyak, tapi balik lagi eksekusi dan juga implementasi di lapangan yang belum sempurna. Sekarang kita sudah mulai memetik hasilnya, dan gue rasa ini akan menjadi game plan yang sempurna untuk melanjutkan tren itu ya. Ya kecuali lawan Jepang yang mungkin agak sulit, tapi lawan tim yang lain, Australia, kita jadi punya peluang nih untuk bisa paling tidak mencuri poin ketika kita bertandang ke sana. Dan 2 game yang wajib dimenangi, 1 udah lewat, tinggal 2 lagi lawan Bahrain dan juga lawan Cina Jakarta. Semoga kita bisa kembali dapat 3 poin, karena ini at this point emang udah harus ya. Kan Sabtu dan Labib udah harus dapat 3 poin, kita harus selalu menang. Oke, kalau kita lihat lini depan tadi itu fluid banget kan pergerakan-pergerakan Marcelino, Orotmangun dan juga Rafael Strijk. Apakah ini akan menjadi trio andalan buat lini depan di laga-laga ke depan? Kalau dari gue sih ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik. Oke. Fluid banget memang, harus gue akuin Orotmangun, Rafael dan Marcelino, tetapi kita juga harus ingat lawan yang dihadapi itu siapa. Harus pasti ada adjustment. Gue sepakat tadi Mas Sabto bilang bahwa lawan Jepang kita nggak bisa pakai Marcelino, lebih baik pakai Yakob. Itu terbukti. Gimana kita bisa pakai Orotmangun. Jadi gue lihat mungkin ketika melawan China atau Bahrain, Tridente, kalau bahasa Italia Tridente ya. Asik. Trio lini depan Trisula ini, lini depan ini bisa digunakan kembali, tetapi kita harus ingat di bench kita juga masih punya Witan Sulaiman, masih punya Yakob Sayuri, juga punya center forward masih ada bergantian Hoki Caraka, Ramadan Sananta yang bergantian masuk ke line up. Jadi menurut gua tetap semua mendapatkan kesempatan bermain, apalagi kita juga ada Eliano Renders yang juga digadang-gadang juga bisa menjadi salah satu winger forward next buat Indonesia. Itu juga ditunggu banget. Ditunggu banget, baru main 45 menit ya lawan Bahrain, tadi juga masuk line up tapi belum sempat main. Betul. Lagi-lagi ada Arhan ternyata yang bermain free roll juga. Apakah emang tadi Sintayong harus menaruh 1 pemain free roll ya? Tadi gue melihatnya Arhan ya, setelah Marcelino keluar di menit 80, Arhan masuk. Walaupun Arhan bingung ya, tadi main di mana? Iya, Arhan bingung. Arhan cuma tugasnya tadi press aja. Pokoknya press, lari. Tapi itu bagian dari instruksinya Sintayong, harus kita apresiasi. Tapi bicara 3 pemain tadi, ini opsi terbaik yang dimiliki oleh Sintayong saat ini. Akhirnya ketemu setelah adanya, bisa dibilang 5 pertandingan kita di ospek di round 3 lawan jagoan-jagoan Asia. Tapi Sintayong belajar, Sintayong mau melakukan approach yang lebih baik lagi, dan terbukti di laga lawan Arab Saudi tadi ternyata ini laga Tridente terbaik. Mungkin nanti next kan setelah ini kita menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Dan mungkin lawan Bahrain bisa dipakai lagi, mungkin lawan Cina akan ada lawan Australia akan ada sedikit perubahan.
perlu tetap memiliki the winning team dalam tanda kutip, tetapi kita juga punya opsi-opsi lainnya untuk digunakan di laga-laga melawan tim yang memiliki agresivitas mungkin juga kualitas di atas Indonesia. Jadi memang walaupun trio lini depan ini bisa menjadi andalan, tapi lagi-lagi harus kita sesuaikan dengan lawannya ya, Betul, harus tergantung kebutuhan betul berarti. harus ada adjustment. Oke, tadi kalau kita lihat juga bagaimana El Preman, andalan gue, Bang Justin. Bang Justin, bukan Bieber ya. Justin ini Hapner atau Hupner. Ini kan dia dapat kartu kuning karena menjegal pemain dari Arab gitu ya. Dan ada beberapa pemain lainnya juga, Nathan, Ivar dan juga Ragnar sama-sama dapat kartu kuning. Apakah mereka ini terkena pancingan dari Cywar dari pemain Arab, atau ini sebenarnya salah satu bagian dari tactical foul? Yang kartu kuning pertama ya memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Bahkan nyaris kartu merah. Cuman anehnya biasa di momen itu either lu nggak dapat kartu kalau VAR ya, atau lu kartu merah. Tapi kok kuning? Agak aneh juga sebetulnya. Possible red card, tapi either itu red card atau sama sekali enggak. Ini malah kuning di tengah-tengah. Dapat kuning. Itu something yang gue nggak pernah lihat sih sebelumnya. Something wrong itu dari wasit. Walaupun gimana. Tapi sepanjang permainan oke. Ya jadi itu memang harus dilakukan. Walaupun intentionsnya memang bukan untuk mencederai, untuk ngebuang bola, tapi kepala pemain Arab masuk sehingga kena studs-nya gitu. Sementara yang selebihnya mungkin kartu kuning yang menurut gua sayang sih sebetulnya ya. Karena kita sudah unggul 2-0, kita terpancing oleh gaya main Arab yang memang nyebelin terakhir-terakhir. Jatuh mulu. Udah berjatuhan yang satu mereka. Ragnar mau ngangkat pemainnya udah dapat kartu kuning. Lalu si Ivar juga mendapatkan kartu kuning karena emosi yang kayaknya udah pada gregetan ya pas momen-momen itu ya. Padahal kita sudah unggul, sudah masuk masa-masa akhir. Hupner yang sayang sekali lagi-lagi dapat harus kartu sehingga dia harus menepi. Sudah pasti menepi di pertandingan melawan Australia berarti. Tapi ya harapannya Hilgard sudah balik, Kevin Dix sudah bisa balik, jadi ada substitutions yang kayaknya bisa nih untuk mengisi posisi El Preman. Mungkin ada yang menggantikan lain nih, Preman juga tapi mungkin bukan dalam bentuk Justin Hupner. Yang mungkin akan absen lagi kalau saya hitung ada 2 pemain, ada 2 kartu si Ragnar. Ragnar udah pasti juga nggak main karena ini menjadi kartu kuning keduanya. Aduh. Ivar baru balik udah kartu kuning lagi. Berarti trio lini depannya satu hilang, tapi kan mungkin oleh udah ada yang soalnya udah ada yang naik golf cart nonton nih kemarin. Udah ada yang salaman. Oleh Gunnar Solskjaer kan? Iya, bukan Norwegia dong. Wow, oleh Gunnar Solskjaer. Jadi masih ada beberapa opsi lain lah. Ya, walaupun harus kita akui Hapner termasuk salah satu kehilangan, lalu Ragnar juga, tapi enaknya sekarang kita punya pemain-pemain yang bisa substitute mereka. Kalau dari gue sih memang ada beberapa yang menurut gue kartu kuning yang tidak perlu. Yang mana tuh? Yang berbarengan tadi ya. Justin Hapner yang kedua kan itu sebenarnya lagi ngejegal quick free kick ya. Itu sebenarnya nggak perlu. Ivar juga kepancing. Jadi apalagi Ragnar yang sebenarnya di kualifikasi round 3 ini nemuin tune-nya bersama tim nasional Indonesia 2 gol bersama Marcelino. Jadi menurut gua kehilangan nama-nama. Mudah-mudahan Ivar juga nggak hilang lagi ya. Karena kita langsung goyang Ivar nggak ada lawan Jepang. Kita diberi-beri ya menurut gua kedepannya ini bisa jadi pelajaran bahwa tidak perlu melakukan atau mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu kecuali ada tactical foul atau mungkin yang benar-benar harus dilakukan ya seperti Justin Hapner yang pelanggaran kartu kuningnya Arab tadi tactical semua. Tactical foul memang harus dilakukan. Marcel keras banget sih itu. Harus menjaga strike, harus menjaga Ragnar. Emang itu harus, kalau enggak emang posisi berbahaya. Betul. Sementara tadi kita in the heat of the moment gitu, sayangnya ya ternyata kan kalau ujung-ujungnya harus menepi seperti Hupner, seperti Ragnar sih ya disayangkan sih. Apalagi harus diingat penggantinya juga bukan nama-nama ece-ece, nama-nama kayak Hapner udah ditunggu sama Hilgard, sudah ditunggu sama Kevin Dix, Orad Mangun udah ditunggu Witan sama Yakub Sayuri. Oleh jangan lupa. Oleh itu lebih ke Rafael sepertinya. Tapi ya semoga nggak ada lagi kartu kuning ke depannya yang nggak perlu. Itu yang paling penting. Semoga dan juga kartu merah ya, semoga ya juga. Semoga juga pemain kita tidak terpancing emosi atau Cywar walaupun lagi. Dari awal udah tahu nih pemain Arab nomor 5 Ali Abdullah ini terkenal
Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.